Assalamualaikum. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Teknologi Jaringan Berbasis Luas atau WAN dengan materi jaringan nirkabel. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.2 mengevaluasi jaringan nirkabel. 4.2 mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Selanjutnya, kompetensi inti. Titik 3 pengetahuan. Ini bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya, kompetensi titik 4 keterampilan. Bisa dibaca sendiri lagi ya. Kita lanjut ke materi. Materi dari jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau yang biasa disebut dengan wireless ini adalah koneksi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel, namun menggunakan media gelombang radio. Dalam hal ini, perangkat yang dihubungkan adalah perangkat komputer, baik komputer desktop atau PC, laptop atau komputer gigi, ataupun perangkat PC mobile seperti smartphone dan sebagainya. Selanjutnya, pengenalan jaringan nirkabel. Jadi dari pengenalan jaringan nirkabel ini, jaringan nirkabel atau wireless network adalah sebuah teknologi jaringan telekomunikasi dan informasi yang digunakan untuk berbagai peralatan teknologi informasi yang tidak menggunakan kabel. Jaringan nirkabel sudah umum digunakan pada jaringan komputer, baik yang terkoneksi jarak dekat ataupun terkoneksi jarak jauh menggunakan satelit. Jadi, jaringan nirkabel ini pada umumnya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem telekomunikasi lainnya dengan berbagai media transmisi nirkabel, antara lain microwave, radio wave, maupun infrared. Selanjutnya, perangkat jaringan nirkabel. Yang pertama, antena. Antena ini adalah alat yang digunakan untuk menambahkan daya pancar dari sinyal analog dan akan menyebarkan daya pancar melalui suatu medium udara atau antena konversi gelombang elektrik menjadi gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, antena direksional atau antena pengarah. Antena ini digunakan pada sisi klien dan mempunyai gain yang sangat tinggi, diarahkan ke akses point. Jenis antena ini disebut dengan istilah antena narrow bandwidth, yaitu antena memiliki sudut pemancar yang kecil, dayanya lebih terarah, jaraknya jauh, dan tidak bisa menjangkau area yang luas. Untuk yang ketiga, antena omnidirectional atau omni. Antena Wi-Fi ini memiliki bentuk yang menyerupai tongkat namun lebih kecil. Antena omni ini sering digunakan pada access point atau AC. Jenis antena ini mempunyai pola radiasi 360 derajat dan juga antena ini mempunyai sudut pancaran yang lebih besar atau wide bandwidth
yaitu 3600. Selanjutnya, jaringan nirkabel di masa depan. Jaringan nirkabel di masa depan ini layanan untuk jaringan nirkabel berbasis lokasi diidentifikasi sebagai kunci utama di dalam mengeksploitasi kecanggihan teknologi nirkabel. Pada masa itu, layanan berbasis lokasi akan menjadi tambang emas. Tambang emas ini kepada perusahaan telekomunikasi maupun perusahaan pemasaran dalam meraup keuntungan masing-masing. Saat ini, ada beberapa teknologi nirkabel berbasis lokasi yang telah mampu kita gunakan. Misalnya, deteksi lokasi penggunaan di dalam peta Google tanpa menggunakan bantuan sinyal dari satelit, yaitu GPS, yang sedang melejit digunakan di dalam situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Penggunaan juga akan dari layanan berbasis lokasi ini, di mana pencarian arah, informasi, dan daftar kontak bisa didapatkan melalui peta dengan menggunakan konsep direktori publik secara yellow page. Klasifikasi berdasarkan topologi jaringan. Klasifikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, topologi ad hoc. Yang kedua, topologi infrastruktur. Untuk topologi yang pertama ini merupakan jaringan nirkabel sederhana di mana komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih komputer digunakan secara langsung tanpa melalui perantara berupa wireless access point. Yang kedua, topologi infrastruktur ini merupakan jaringan nirkabel di mana komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih komputer menggunakan perantara berupa wireless access point. Nah, ini merupakan gambaran dari topologi jaringan nirkabel. Yang pertama dari jaringan nirkabel ad hoc seperti ini. Yang kedua, topologi jaringan nirkabel infrastruktur ini gambarannya. Oke, selanjutnya klasifikasi berdasarkan jarak jangkauan. Untuk klasifikasi berdasarkan jarak jangkauan ini dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, WAN atau Wide Area Network adalah jaringan nirkabel yang pada umumnya menjangkau area luas, misalnya menghubungkan kantor pusat dan cabang antar provinsi. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini adalah jaringan nirkabel network yang menghubungkan beberapa jaringan WLAN. Untuk yang ketiga, LAN atau Local Area Network. LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Yang keempat atau yang terakhir ini adalah PAN atau Personal Area Network. PAN adalah jaringan komputer personal untuk komunikasi antara komputer perangkat atau termasuk telepon dan akses pribadi digital yang dekat dari satu orang. Oke, ini merupakan gambaran dari jaringan nirkabel. Yang pertama, jaringan nirkabel WAN seperti ini gambarnya. Yang kedua, jaringan nirkabel LAN seperti ini. Yang ketiga, jaringan nirkabel LAN seperti ini. Dan yang terakhir, jaringan nirkabel PAN.
Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.